Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 148. Di tengah bahagia, ada duka. Di tengah cinta, terbesit tanya. Rena yang nampak sedih, menangis. Dengan merundukkan dirinya, di meja, ia belum bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Kenshin juga sama, masih tak bertanya. Rupanya, ia menunggu Rena sampai menjadi tenang. Sementara, di balik itu, semua karyawan yang ada di restoran, semua memperhatikan kenapa atasannya tiba-tiba menangis di depan seorang pria yang baru datang. Detik pun berjalan, menit terlewati. Tak lama kemudian, si Rena terlihat mengusap air matanya. Kenshin masih terdiam. Ia menjaga perasaan sampai Rena berkata sendiri. Lalu, si Rena itu bicara. "Maaf ya Ken, kamu pasti bertanya, kenapa aku seperti ini?" Kenshin hanya tersenyum dengan melihatnya. Si Rena pun akan bercerita. "Maaf sebelumnya ya Ken, kamu di sini malah mendengar keluhan ini." Kenshin menjawab, "Memang ada apa Ren? Kamu punya masalah ya? Kalau kamu percaya aku, katakan saja. Siapa tahu aku bisa membantu. Tapi kalau kamu keberatan, ditahan saja, enggak mengapa." Mendengar itu, Rena mulai bicara. Ia berkata, "Maaf ya Ken sebelumnya. Sebenarnya, banner yang ada di luar itu bukan dari restoran ini, tapi milik orang yang punya lahan ini." Kenshin bertanya, "Terus maksudnya, apa itu ya Ren?" Si Rena menjawab, "Ini Ken, tempat usaha ini. Mungkin hari ini jadi yang terakhir. Beberapa jam lagi, restoran akan ditutup, karena pemilik tanah ini merasa keberatan. Jadinya, mau tak mau, sebelum malam datang, kita semua ini harus mempersiapkan diri untuk berpindah ke tempat lain." Kenshin menyela pembicaraan Rena itu. "Tunggu-tunggu dulu Ren, ini berarti, seperti yang kamu bilang, semua barang yang ada di sini harus berpindah lokasi, hari ini juga?" Si Rena pun menjawab, "Iya Ken, itu benar. Makanya aku bingung, mau dipindah kemana ini?" Si Rena, dengan ekspresi wajah yang sedih, mengungkapkan hal itu. Kenshin pun bertanya, "Maaf Ren, bukannya sebelum itu, sebelum jatuh tempo, habis sewa lahan ini? Apa jauh hari, kamu tidak mencari lokasi lain? Kok bisa mendadak kayak gini?" Si Rena pun menjelaskan, jika sebenarnya, waktu sewanya masih 2 bulan lagi. Namun, karena ada masalah banner yang tidak boleh dipindah itu, si Rena pun bercerita, jika dirinya difitnah, dituduh, telah memindahkan hal itu. Hingga konsekuensinya, hari ini, restorannya akan ditutup. Kenshin jadi mengerti. Ia pun memahami akan permasalahannya. Lalu, tiba-tiba, ia jadi teringat. Sewaktu pulang dari rumah sakit, sehabis menjenguk Kauri, di waktu kemarin, malamnya, ia keluar bersama Iwan, dengan menaiki motor. Saat itu, Iwan kondisinya merasa sudah baikan, hingga ia berkata pada Kenshin, "Hei Ken, gua mau lihat kos-kosan nih. Sekalian ngeliat ramainya jalan raya, rasanya kangen." Dengar kebisingan suara dari motor dan mobil. Saat itu, jam menunjuk angka di setengah 8 malam. Kenshin yang merasa mendapat ajakan itu, dirinya pun menjawab, "Oke Wan, sekalian kita ngopi ya, di tempat biasa." Acara pun sudah dijadwal. 2 orang teman itu akan berkunjung ke suatu tempat. Sebelum berangkat, Kenshin mengganti handphonenya dari yang jadul ke handphone barunya, dikarenakan baterai HP yang lama itu telah habis semenjak di rumah sakit di sore hari. Makanya, Kauri tak bisa menelponnya. Apalagi nomor barunya ini terpasang terbalik di SIM card itu. Jadinya, nomor tersebut tak mendapat sinyal. Kenshin pun tak menyadari. Lalu, bersama Iwan, di malam itu, ia pergi ke tempat yang akan dituju. Perjalanan pun mereka lalui sambil melihat keramaian kota di kanan kiri. Tak lama berselang,
Mereka pun akhirnya telah sampai di tempat kos yang dimaksud. Setelah beberapa waktu, kerinduan pun sudah terobati. Lalu, beralihlah mereka ke tempat biasa, di warung kopi. Terlihat, Kenshin dan Iwan menikmati segelas kopi yang baru dipesan. Seperti biasa, mereka pun bercakap di tempat itu. Hingga tak terasa, 2 jam berlalu. Kini menginjak pukul 10:30 malam. Kenshin memutuskan akan kembali pulang. Di tengah jalan, ia tak sengaja melewati tempat restoran miliknya Rena. Kenshin pun berhenti sejenak, yang berada di seberang jalan. Tepat ada di depan tempat itu. Iwan pun bertanya, "Ada apa, friend? Lu kok berhenti di sini?" Kenshin menjawab, "Lihat itu, Wan. Ini restoran roti milik teman SMP-ku. Yang kemarin pagi, kita dikirim roti." Iwan melihatnya, lalu ia bicara, "Oh, ini jadi tempatnya. Lumayan ya," sahut Iwan lagi. Di tengah hal tersebut, mereka berdua melihat beberapa orang sedang ada di depan situ. Si Iwan pun bicara, "Pasti mereka penjaga restoran itu ya?" Kenshin menjawab, "Mungkin juga." Lalu, Iwan bilang, "Ken, sini handphonemu. Aku pinjam bentar." Kenshin pun memberikannya. Lalu, Iwan terlihat duduk di trotoar jalan raya, sambil memegang handphone barunya Kenshin. Ia pun berkata, "Waduh, kamera handphone ini kelas tinggi ya, Ken." Kenshin menjawab, sambil melihat ke arah restoran. "Entah, Wan, aku jarang pakai itu." Iwan pun menyahut, "Aku coba kameranya ya, Ken. Bagus kagak hasilnya, jika di kondisi malam seperti ini." Kenshin melihat Iwan mengarahkan kamera itu ke depan restoran dengan mode merekam. Yang di tempat itu terlihat 2 orang sedang memindahkan banner. Tak cukup dengan hal tersebut, Iwan pun mencoba mencubit layarnya untuk memperbesar agar objeknya terlihat lebih dekat. Alhasil, 2 orang yang sedang memindahkan banner itu di waktu, tanggal, bulan, hari, serta detiknya terekam sangat jelas di handphone tersebut. Sedang waktu itu, Kenshin dan Iwan tak menyadari jika yang mereka rekam sangatlah penting bagi seseorang. Kini, di saat ini, Kenshin yang baru mendapat curhatan, mendapat cerita tentang masalah yang dialami Rena, ia tiba-tiba teringat akan kejadian di malam tadi. Kemudian, Kenshin berdiri, terlihat dirinya mengeluarkan handphone dari balik sakunya. Si Rena pun memperhatikan. Ia belum merasa jika yang akan ditunjukkan Kenshin ini begitu berarti bagi dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.
guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri.